Insya Allah, kalau hablum minallah kita kuat, kita tak takut menjalani hidup. Tak takut. Selama ini orang bela kita, masa kita takut? Cuman kas pulang kita nanti kan sendiri. Itulah gunanya hablum minallah itu mesti kuat. Kalau sudah kita angkat kedua tangan menghadap Allah, yang lain itu semua kecil. Allahu Akbar. Pejabat-pejabat, kalau dia tidak mampu mengatakan Allah lebih besar dari jabatannya, stres. Ditekan atasan, di jalan kena tilang, macet, sampai di rumah ditekan orang rumah pula. Apa tak gila lama-lama? Makanan kolesterol, minuman diabetes, yang ditonton, dibuka internet orang membuli, mengejek, foto kita bagus pun diejek orang, jelek diinjak orang. Makanya hablum minallahnya mesti baik. Segala puja-puji bukan punya kita. Allahu Akbar. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Yang besar punya, yang besar itu engkau ya Allah, bukan aku. Aku tidak ada nama besar. Kalau kita merasa diri kita besar, ketika kita dikecilkan orang, sakit hati kita. Sakit. Tapi kalau kita merasa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, diajak orang, biasa aja. Jadi Ustaz kalau dibully diajak orang tak sakit hati Ustaz? Ada juga sedikit. Cuma tak besar kali. Nah, oleh sebab itu maka hablum minallah ini baik. Kita kalau terlalu dipuja-puji orang, melambung kita merasa terbang di awan, maka balikkan kepada Allah. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah, yang suci itu Allah, sedangkan aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kemana kita mengadu, kemana kita menghadap? Wajahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku. Wajhiya itu artinya wajahku. Kuhadapkan wajahku ini kepada siapa? Bukan kepada atasan, bukan kepada direktur, bukan kepada GM, General Manager. Kuhadapkan wajahku kepada dia. Lillazi fataras samawati wal ard. Langit, bintang ke bintang, Venus, Merkurius, Neptunus, Mars, semua dalam genggaman kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kecil bagi dia. Sebab itu, orang barat itu terlalu dipikirkannya dunia ini sampai tak bisa dia tidur, kena penyakit insomnia. Dimakan 3 pil satu hari, barulah bisa tidur. Habis dosis itu bangun tak bisa lagi, dimakan lagi. Akhirnya hilang penyakit itu, datang penyakit buah pinggang. Sedangkan orang kita tak makan pil tertidur, asal nampak muka Ustaz tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Begitulah hebatnya. Hablum minallahnya harus kuat. Orang kalau tidak kuat hablum minallahnya, dia akan kedukun. Orang kalau tidak, memang namanya sekarang tidak dukun. Kau aku tengok hidup kau tenang-tenang aja sekarang. Iya, aku sejak ada penasehat spiritual ini. Namanya dirubah, casingnya itu juga. Kata dukun, tenang aja, itu di rumah bapak ibu sudah saya pagar keliling. Memanglah rumah kami berpagar, pagar spiritual. Saya sudah tanam di situ 5 jeruk, jeruk purut, jeruk nipis, jeruk Bali, jeruk Medan. Nah, itu ada orang Medan. Artinya apa? Kita berserah kepada Allah. Langkahkan kaki dari rumah, serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setiap perubahan waktu mesti connecting dengan Allah, jangan sampai putus. Subuh, terbit fajar, Allahu Akbar. Bergeser waktu zuhur, Allahu Akbar. Condong matahari asar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari nampak merah di barat, Allahu Akbar. Hilang merah sempurna malam, Allahu Akbar. Bangun tengah malam tahajud, Allahu Akbar. Jangan ada stasiun pergeseran waktu yang kosong dari connect dengan Allah. Sedangkan connect dengan internet aja putus, pusing kepala kita. Telepon aja kalau putus-putus nyambung, bisa kita salah paham. Abang di mana? Kata ibu. Mantan katanya. Apa itu? Paham kan? Apalagi putus kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan putus pulsa saja pusing kepala kita. Ini sampai putus hubungan dengan Allah. Makanya ada 5 stasiun yang wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah 2 lagi duha dengan tahajud malam. Pagi, siang duha, malam tahajud. Jangan sampai putus kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Di awal itu kita serahkan kepada Allah. Hanifan musliman, hati musliman, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Sebelum salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Punya Engkau, bukan punya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau datang susah hati, risau, gundah gulana, galau, ambil air wudu, ajab ke arah kiblat, Allah Akbar. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tak ada cara lain kecuali salat. Ini orang sekarang kalau galau bukan salat, buka HP update status. Galau. Oh, membaca komen orang makin galau. Iya, kalau semua yang komen itu kawan. Kasihan ya, doa ya, mudah-mudahan selamat ya. Ada yang malas ngasih kalimat gini aja. Ada yang ngasih semua. Ada pula kawan, mampuslah kau kata dia. Oleh sebab itu maka mengadu kepada manusia akan kecewa, berhadap kepada harta akan binasa, berharap kepada kawan hari ini kawan, besok jadi lawan, berharap kepada atasan akan sia-sia. Satu-satunya yang tak mengecewakan harapan
Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masanya hidup kita ini memang Allah hirangkan. Berharap kepada ayah, ayah sudah mati 2 bulan dalam kandungan. Berharap kepada emak, 4 tahun umur emak meninggal. Berharap kepada kakek, datuk, mbah meninggal juga. Berharap kepada paman, paman pun meninggal. Berharap kepada istri Khadijah, istri pun meninggal. Berharap kepada anak, semua anaknya meninggal kecuali satu, Fatimah, 6 bulan setelah dia meninggal. Satu pegangan namanya Abu Talib, paman. Tak berani orang mengganggu dia karena pamannya Abu Talib berdarah biru. Abu Talib, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mengusik Muhammad? Awas, pamannya orang hebat, mati, meninggal. Istri yang selama ini menghangatkan jiwanya, yang menenangkan batinnya, meninggal di tahun yang sama. Akhirnya dia pergi mengadu ke Taif. Diharapkan orang Taif ini menyambut, menenangkan. Orang Taif bukan menyambut dia dengan tolak al-badru alaina. Saya disambut di rumah ini, Masya Allah, semua keluar. Oco Medan keluar, durian keluar. Cuman segan saya makannya. Ustaz buat puasa kan? Kita yang selama ini ngajak, marilah puasa. Kita pula tak puasa. Ustaz kenapa tak puasa? Musafir. Untung ada dalilnya. Jadi oleh sebab itu tidak ada jalan lain menenangkan hidup ini kecuali hablum minallah. Pergilah kita ke rumah-rumah spiritual. Bapak pembimbing terapi spiritual, ya, ini saya ini sedang stres, ini banyak masalah. Oke, tarik nafas panjang. Letakkan tangan di atas lutut, naikkan tangan kaki kiri ke paha kanan, tarik nafas. Tahan, tarik, tahan. Keluar dari bawah. Pejamkan mata, dengarkan suara gemericik air terjun, dengarkan suara kicau burung, hirup aromaterapi, bunga-bunga dibakarnya. Gimana perasaan? Tenang? Tenang. Gimana tenang? Tenang. Balik, kacau lagi. Tidak ada jalan lain menerangkan ketenangan. Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah tatmainnul qulub. Karena hati ini bukan punya kita Bapak Ibu. Bangun pagi tiba-tiba risau saja, suntuk aja, sempit aja hati. Padahal semuanya ada. Semua ada secara materi. Tidak ada yang bisa mengusir galau gundah gulana itu kecuali zikir. Zikirnya macam-macam. Mungkin ibu suka zikir subhanallah, mungkin alhamdulillah, mungkin Allahu akbar, mungkin astagfirullah, mungkin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau la ilaha illallah, terserah. Kalau Ustaz Saman apa yang paling suka? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 40, 40. 20, 20, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 20. Bangun pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat target, aku tidak akan berhenti selawat sebelum 40. Datang tamu. Gimana? Jadi kita arisan nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau dipotongnya ini berhenti wirid kita, berhenti zikir kita. Inilah Pak Ustadz yang kupusingkan sekarang ini. Kata Habib ini bagus selawat, kata Ustadz ini bagus la ilaha illallah, kata Ustadz ini bagus subhanallah. Jadi mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Pilihlah salah satu. Saya tidak memaksakan. Mungkin Bapak yang paling Bapak suka la ilaha illallah, bagus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang berzikir itu mana? Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran khusyuk. Saya Pak Ustadz kalau zikir buka mata terbayang saya macam-macam. Pejam mata. Saya kalau pejam tertidur, payah kali lah. Nah, oleh sebab itu maka saya Pak Ustaz kalau zikir pakai tangan ini rasanya tak afdal. Bagus saya zikir pakai kayu tasbih. Bagus. Karena rupanya batang-batang kayu itu pun bertasbih. Pelupa kurma waktu ditusukkan Nabi ke makam, kan ditanya sahabat, "Kenapa kau tusukkan pelupa kurma ini ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Pelupa kurma ini bertasbih, tasbihnya sampai ke bawah." Itu makanya kadang ada orang bertasbih pakai kayu, tapi saya tak pakai kayu. Tapi di rumah ada kayu. Ada yang pakai batu, ada besi. Kadang orang ini banyak lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Allah. Balik dari umroh membawa 100 tasbih, semuanya untuk orang. Untuk dia ada satu, itu pun tergantung di mobil. Makanya banyak mobil yang masuk surga sekarang. Ambillah satu, ketiklah tasbih itu 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilallah 100, la haula wala quwata illa billah 100. Wallazi anzala as-sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantung sebelah kiri berdetak, 2 jari di bawah berdegup dan berdetak. Disitulah letak zikir itu. Terasa dia berdegup. Kalau ada yang tak terasa berdegup kasih tahu. Kain kapan dah yang bawa kan. Itu situ dia. Selama dia berdegup, selama dia berdetak, alladzi waswisu fi sudurin nas, dia yang berbisik-bisik di dada manusia. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Situ ada bisik. Minal jinnati wan nas, bisik dia. Tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir. Dengarkan aja lagu dangdut, dengarkan aja tripping, pergi kau ke diskotik, pergi. Auzubillah. Semua yang mendatangkan ketenangan itu semuanya palsu. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak hiburan, semakin banyak minuman, semakin macam-macam khamar. Dulu cuman anggur dipijak-pijak,
kemudian disaring, airnya disimpan selama seminggu, fermentasi, diminum, khamar namanya. Sekarang canggih, sabu-sabu, mahal. Semuanya menawarkan ketenangan palsu. Pergilah kita ke psikiater, psikolog. Pak psikolog, ya tolong kau kasih dulu aku obat. Kenapa? Sudah 2 malam aku tak bisa tidur. Kata psikolog, masih syukur kau 2 malam. Aku 2 bulan tak tidur-tidur. Setiap orang punya masalah. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Enaklah Ustaz Somad itu ya. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Saya tak bisa jalan kemana-mana Ustaz, di rumah aja. Kenapa kau tak bisa jalan? Bisul di kening. Malu nampak orang. Enak Ustaz jalan-jalan. Aku jalan-jalan tuh kau tahu kenapa? Iya, aku tak bisa duduk. Bisulku di belakang. Hampir semua kerja gini punya bisul. Cuman bedanya kita tak tahu bisul orang. Kalau ditanya satu-satu, tanyalah. Tapi jangan buat gara-gara ini besok susah. Apa kabar? Di mana bisul kau? Kita punya masalah semuanya. Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Nanti kau bisa jadi orang zalim. Dia pun juga silap dan salah, kemudian dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Adam aja salah. Jangan kau tinggalkan umat ini. Nanti kalau kau tinggalkan umat ini nanti bahaya, tak sanggup dia. Ditinggalkannya umat itu, naik sampan. Sampan mau tenggelam. Semua penghuni sampan diundi. Kita undi ya, siapa nanti yang namanya keluar? Itulah dia nanti yang akan dicampakkan keluar dari sampan. 3 kali undi, nama dia terus keluar. Padahal ibu-ibu selalu berdoa minta nama dia keluar. Arisan. Asal diundi nama Yunus keluar. Asal diundi nama Yunus keluar. Makanya ibu kalau ingin punya anak yang namanya bisa keluar terus arisan, kasih nama Yunus. Terus akhirnya dicampakkan ke dalam, sadar dia. Apa kata dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba tengok, sama doa Nabi Adam dengan Nabi Yunus. Adam mengatakan Rabbana zalamna, Yunus mengatakan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kan kalau kita silap, kita salah, langsung ngaku di hadapan Allah, langsung salat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Karena kalau dipikirkan di kepala, kalaulah dulu, kalau. 1 kali kalau akan disusun oleh 2 kali kalau, 3 kali kalau dulu tidak investasi sama dia, kalau dulu tidak dia yang ngajak, kalau dulu tidak, kalau akhirnya kita menyalah-nyalahkan orang. Kepala sebesar ini mau diisi dunia beserta isinya, apa tak pecah pembuluh darah? Paham? Ya kalau langsung mati, terus stroke 6 bulan. Mohon maaf Bapak Ibu yang stroke. Kadang cakap saya ini banyak nyinggung perasaan orang. Saya tak ada, saya pikir-pikirkan itu. Banyak jamaah terus tersinggung kami Pak Ustaz. Tak apa-apa. Beberapa jamaah tersinggung balik mati. Bukan karena itu, ajalnya sudah sampai. Yang pertama kali yang paling penting hablum minallah. Tapi menjalin hablum minallah tidak bisa kita buat-buat. Misalnya ibu bapak pergi ke tengah panas terik, mengangkat tangan, hablum minallah, tak diterima. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat amal, malaisa alaihi amruna, yang tidak aku kasih tunjuk, kata Nabi, bahwa raddun amal tu mardud, tak boleh. Saya Pak Ustaz mau mendekatkan diri pada Allah nih, terus jalan kaki saya ke puncak. Bukan begitu cara mendekatkan diri pada Allah, dengan cara sholat. Banyak-banyak buat sholat duha. Berapa rakaat Pak Ustaz? Unlimited. Sebanyak-banyak duha. Tapi katanya ada riwayat mengatakan 2 rakaat. Ada pula Ummu Hani mengatakan 8 rakaat. Ada riwayat Aisyah mengatakan tak ada batasan. Mana yang betul Pak Ustaz? Kalau waktu pendek 2 rakaat, banyak waktu kosong 8 rakaat. Lebih daripada itu terserah, menenangkan hati. Ayatnya Pak Ustaz terserah. Rakaat pertama qul huwallah, kedua qul huwallah lagi. Memang itu yang dia hafal. Nanti pas ditunjukkan malaikat catatan qul huwallah. Kedua sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas. Kau kenapa kau salat ayat qul huwallah terus? Masih syukur aku sembahyang? Kau tidak. Oleh sebab itu maka sholat pokok pangkal yang pertama. Yang selama ini tak sholat, kalau mau menenangkan hati, menenangkan jiwa, mengusir galau gundah gulana, perbaiki hablum minallah. Adapun yang sanggup puasa sunat, bagus. Apalagi untuk ibu-ibu, bagus banyak puasa sunat. Bapak-bapak, bagus banyak puasa sunat. Saya suruh mahasiswa-mahasiswa itu kan puasa sunat. Untuk apa Pak Ustaz? Mengirit belanja. Puasa sunat untuk apa Pak Ustaz? Mengurangi tekanan darah tinggi, kolesterol. Semua puncak mari penyakit adalah makanan. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung sumber segala macam penyakit. Asyaitan yajri majran dam, setan mengalir dalam aliran darah. Kalau kamu mau kurangi alirannya, kalau kamu mau persempit lalu lintas setan, kurangi makan. Sama ini nyindir kami makan ya, enggak? Saya makan tuh tergantung undangan jamaah. 5 hari undangan 5 kali makan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Tapi tak ada pantangan. Apapun ada habis, riba sudi, hantam kromo, bantai saja. Yang penting kita berdoa, yang penting sehat. Jangan katakan kalau kurus sakit, kalau gemuk sakit. Enggak, mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Ustaz sakit ya, kata dokter. Ustaz sakit? Tidak, saya bilang. Ustaz kalau biar agak nampak sehat sedikit, Ustaz harus minum ini, dikasihnya susu kental manis. Susu kental manis. Sekali pagi 1 gelas, siang 1 gelas, sore 1 gelas. Ustaz minum ini sebulan naik. Sebulan saya minum, timbang tetap 50. Kata Pak Dokter, dokternya orang Batam.
Saya tanya Ustaz, udah Ustaz minum SKM itu? Sudah Pak. Tak ada bertambah? Tidak. Ustaz terima aja lah, udah takdir Allah. Yang penting Ustaz sehat. Dan diperiksa sehat, alhamdulillah. Jadi hidup ini perlu kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Karena tak selesai dengan urat kepala kita. Buat fa idza azamta, kalau kau sudah tekad bulat, fatawakkal Allah, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala.